Kelihatan nggak layarnya? Terlihat, dokter. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Kerma. Hari ini kita mau membahas tentang patogenesis luka ya, dan healing. Jadi kita mulai dari kulit normal manusia dulu. Itu merupakan organ terbesar, 15% dari berat badan dewasa yang menerima sepertiga volume sirkulasi darah tubuh. Fungsinya sebagai pelindung, tebalnya sekitar 0,5 sampai 6 milimeter. Lalu dia ada 650 kelenjar keringat, 20 berdarah, 60.000 melanosit, dan ribuan ujung syaraf tepi. Ini tiga lapisannya, yang paling atas ini epidermis, dermis, dan hipodermis. Lalu yang paling luar itu ada epitel. Sel utamanya sendiri adalah keratinosit, ini terdiri dari melanosit, tebal 0,4 sampai 0,6 milimeter. Ada BMZ, basement membrane zone, tidak pembuluh darah, nutrisi, dan difusi. Tidak ada persyarafan. Ada 5 levelnya. Ini tadi, corneosit, keratinosit, sampai di bawah dermis. Ada desquamatation. Lalu dermis ini lapisan keduanya, 2 sampai 4 milimeter, terdiri dari jaringan ikat sel utama fibroblast, menghasilkan kolagen dan elastin, dan memiliki banyak pembuluh darah dan sel syaraf. Hipodermis, dia terdiri dari jaringan lemak dan subdermal plexus. Isinya pembuluh darah dan jaringan ikat, fungsinya menjaga organ di bawahnya, sehingga bisa mengurangi benturan saat bergerak dan menyimpan jaringan lemak. Jaringan lemak memiliki fungsi menghangatkan tubuh. Lalu ini fungsi kulitnya, yaitu fungsi proteksi, sensasi, sintesis vitamin D, thermoregulation, dan ekspresi. Lalu, apabila terjadi luka, dia akan terjadi kontinuitas dari kulit itu terputus dan um, hubungan anatomis jaringannya juga terputus akibat robekan tersebut. Jenis-jenis lukanya itu yang pertama luka akut, bisa langsung ditangani, dapat sembuh dengan baik. Dia luka baru, seperti luka sayat, luka bakar, atau luka tusuk. Kalau ada luka yang kronik, sudah lama, atau berulang-ulang terjadi, dan terjadi gangguan pada proses penyembuhan, disebabkan oleh masalah multifaktor dari tubuh pasien sendiri. Contohnya ulkus, entah itu di tungkai, vena, arteri, lalu penyakit vaskular perifer, ulkus dekubitus, dan neuropati perifer. Fisiologinya, pertama saat luka itu terjadi saat bleeding, dia akan memunculkan blood clot, lalu muncul scab, fibroblast, dan makrofag bekerja. Ada proses inflamasi, lalu di proses proliferasi, dia ada proliferasi dari fibroblast tersebut, dan remodeling saat sudah penyembuhan. Ini ya, jadi dia dari luka terjadi hemostasis, ada fase inflamasi, proliferasi, luka tertutup, ada growth factor yang membantu sehingga luka bisa tertutup dan membentuk kolagen untuk remodeling. Oke, pada luka kronis dia tahapannya sama, tapi ada beberapa variasi disebabkan oleh faktor-faktor pasien tersebut tadi secara sistemik. Hemostasis, yaitu terjadi peningkatan perlekatan platelet dan menutup kerusakan pembuluh darah, jaringan yang rusak dari ADP membentuk platelet. Platelet yang bentuk berfungsi merekatkan kolagen dan sekresi faktor yang merangsang pembukaan darah. Lalu pembukaan darah diawali dengan produksi trombin, terbentuklah fibrin. Dari fibrinogen, ikatan fibrin tersebut diperkuat oleh agregasi platelet menjadi hemostatik yang stabil. Platelet juga mensekresi platelet yang terkait dengan faktor pertumbuhan. Platelet associated blood fracture, dan berapa menit setelah injury sudah terjadi proses hemostasis ini. Kecuali ada masalah pembekuan darah.
Inflamasi, terjadi proses pembersihan debris oleh makrofag tadi, lalu jaringan yang rusak dan sel emas melepaskan plasma dan polimorfonuklear ke sekitar jaringan. Neutrofil memfagosit mikroorganisme dan berperan sebagai pertahanan awal terhadap infeksi. Jaringan yang rusak akan menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan suplai darah ke daerah tersebut sehingga menjadi merah dan hangat. Lalu kapiler-kapiler darah permeabilitasnya juga meningkat dan cairan yang kaya protein akan mengalir ke spasium interstisial menyebabkan edema lokal. Makrofag migrasi keluar kapiler dan masuk ke dalam darah yang rusak sebagai reaksi kemotatik. Makrofag memfagosit bakteri juga mensekresi faktor pertumbuhan seperti faktor pertumbuhan fibroblast, pertumbuhan epidermal, pertumbuhan beta transformasi, dan IL-1. Dan pada fase proliferasi, fibroblast meletakkan substansi dasar dan serabut-serabut kolagen, serta pembuluh darah baru mulai dibentuk. Lalu begitu kolagen diletakkan, maka terjadi peningkatan yang cepat pada kekuatan regangan luka. Pada angiogenesis, kapiler dibentuk oleh tunas endotelial, lalu fibrin dihasilkan pada fase satu, lalu tanda inflamasi mulai berkurang. Jaringan mengalami granulasi, dia granulasi itu dia warnanya merah dan menebal, jadi kulit bisa kembali ke permukaan awalnya, yang mana awalnya kalau luka dia akan diskontinuitas. Ini mulai menyambung dan membentuk kapiler baru serta adanya kolagen yang membantu regangan lukanya agar kekuatan regangan luka lebih baik. Ini sekitar 3 sampai 24 hari, lalu maturasi. Atau remodeling, proses epitelisasi, kontraksi, dan reorganisasi jaringan ikat. Sel epitel pada pinggir luka dan sisa folikel rambut, serta glandula sebasea dan glandula pseudophora membelah dan bermigrasi di atas jaringan glandula baru. Lalu jaringan tersebut bertemu dengan sel-sel epitel lain, mengalami migrasi, maka mitosis berhenti akibat inhibisi kontak. Kontraksi luka disebabkan karena myofibroblas kontraktil membantu menyatukan tepi-tepi luka dan serabut kolagen mengadakan reorganisasi dan kekuatan regangan akan meningkat. Lalu faktor yang memengaruhi proses penyembuhan luka secara intrinsik atau dari tubuh pasien sendiri itu ada patofisiologi umum, gangguan kardiovaskular, malnutrisi, gangguan metabolik dan endokrin, lalu penurunan daya tahan terhadap infeksi dan faktor fisiologi normal, eksudat yang berlebihan, dehidrasi, infeksi luka, trauma yang hilang muncul, lalu penurunan suhu luka, suplai darah yang buruk, edema, hipoksia lokal, nekrotik tisu, pengelupasan jaringan yang luas, produk metabolik yang berlebihan, dan benda asing. Ini dari faktor yang ekstrinsik, penata laksanaan luka yang tidak tepat, misalnya perawatan lukanya tidak baik, tidak steril, alat-alatnya tidak sesuai. Karena untuk tiap luka, berdasarkan ukuran dan kedalaman dan faktor yang mempengaruhi resiko infeksi itu akan berbeda penanganan. Lalu tipe penyembuhan luka, ada penyembuhan luka secara primer, tanpa kehilangan banyak jaringan kulit. Luka bisa ditutup dengan menggunakan alat bantu sehingga scar tidak ada atau minimal. Proses yang terjadi hanya epitelisasi dan deposisi jaringan ikat. Luka operasi atau robekan dapat sembuh dengan dijahit, stapler, lem, atau perekat kulit. Lalu secara sekunder, kulit mengalami luka atau kerusakan yang banyak kehilangan jaringan dan memerlukan proses granulasi, kontraksi, dan epitelisasi untuk menutup luka. Contohnya seperti luka tekan dekubitus pada diabetes mellitus dan luka bakar.
Lalu penyembuhan luka secara tersier yaitu biasanya bila lalu classification-nya dari luka akut, dia ada ekskoriasi, insisi, dan luka yang kompleks. Lalu dia itu akut kalau eksudatnya rendah, lalu berupa darah atau serum, dan kadang memerlukan drainase juga. Luka bakar tergantung dari ekstensi, seberapa luas, seberapa dalam, dan keadaan anatomi lainnya. Ini eksudatnya banyak. Nah, ini patofisiologi dari luka yang kronis. Jadi dia terjadi gangguan vaskular dan kompresi yang kuat berkelanjutan, lalu terjadi iskemi dan hipoksia. Lalu dari neuropati juga, ya apabila terjadi trauma, dia akan terjadi irreversible tissue damage. Dan dari infection juga akan ke irreversible tissue damage, lalu kematian jaringan nekrosis. Dan terjadilah chronic wound. Lalu yang mempengaruhi yaitu yang pertama hipoksia jaringan, ya kurangan nutrisi dari pembuluh darahnya, bisa kronik dan akut. Lalu dari obat-obatan yang dikonsumsi pasien, lalu penyakit metabolik, incontinence, systemic disease, aging, immobility, general condition dari pasien, nutrisi, hidrasinya dan lain-lain, dan loss of sensation, gangguan syaraf, lalu infeksi lokal ataupun sistemik. Bisa dari status imunologinya yang gampang terinfeksi atau memang terinfeksi dari luar. Ya, komplikasinya sendiri yang pertama bisa terjadi infeksi. Saat trauma pun bisa langsung bakteri itu masuk ke dalam luka. Apalagi kalau lukanya besar. Itu sangat resiko untuk terjadi infeksi. Makanya kalau di ortopedi, apabila ada patah tulang disertai dengan luka, itu ada grading-gradingnya, ada Gustilo Anderson Classification. Jadi penanganannya juga beda-beda, yang mana boleh langsung dipasang plat, yang mana harus ditunggu dulu, harus dipasang external fixation dulu, baru nanti tunggu infeksi reda, baru boleh diganti dengan plat yang di dalam. Itu menentukan sekali kalau langsung kita pasang implan di dalam saat terjadi risiko infeksi tinggi, yang ada nanti bakteri itu bisa membentuk biofilm di plat itu dan dia akan berkembang biak di bawah, di antara tulang dan plat itu. Jadi luka ini sangat menentukan juga untuk penanganan kondisi-kondisi lain pada pasien. Lalu gejala dari infeksi sering muncul 2 sampai 7 hari setelah pembedahan. Lalu ada dehiscence, lukanya terbuka. Tapi saya lapisan luka secara parsial atau total. Dehiscence sering terjadi pada luka pembedahan abdomen. Karena terjadi regangan mendadak. Misalnya saat batuk, dia akan meningkat tekanan intraabdominalnya, muntah, duduk tegak, sehingga beresiko luka terbuka. Dan di tempat lain pun bisa, tangan, kaki, dimanapun saat dia ada tekanan dari dalam atau ketarik dia kulitnya bisa kebuka dan itu menjadi penyembuhan tersier nantinya. Lalu eviscerasi, terpisah lapisan luka secara total dapat menimbulkan eviscerasi. Organ visceralnya keluar melalui luka yang terbuka. Lalu ada fistul, saluran abnormal di antara dua buah organ atau di antara organ dan bagian luar tubuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan tentang patogenesis luka. Kalian nanti bisa pelajari lebih dalam lagi. Sebenarnya simpel, tapi nanti kalau sudah berkaitan dengan penyakit-penyakit lainnya akan lebih
kompleks lagi. Tapi ini sebagai introduction aja agar kalian mengerti tipe-tipe luka dan penyembuhannya dulu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalian nggak ada skills lab kan? Skill lab sudah dokter. Skills lab nggak ada. Semester ini tentang apa aja? Kalau skill lab Nike untuk di semester 2 itu ada yang kita telah lalu itu ada breast examination, terus biopsikososial Trihita Karana, setelah itu ada apa? Cerita karena udah ada materi muskuloskeletal belum kalian? Untuk muskuloskeletal belum dokter, tapi untuk semester ini itu ada Hmm. cardiology examination, respiratory examination, genitourinary, breast examination, dan terakhir itu ada cranial nerve examination seperti itu dokter. Oh, iya. Sekarang udah mau semester 3 ya, bentar lagi ya. Enggak dokter, Per bulan apa? Agustus. ya bulan Agustus. Ya, ya. So far, seangkatan masih utuh, aman. Sejauh ini masih aman sih dokter. Ya, ya, bagus loh. Harus bertahan. Udah susah-susah masuk ya. Kita harus semangat ya. Pokoknya kalian belajar apapun tugasnya beresin, habis itu mau jalan-jalan, mau apa bebas. Jalanin hobinya biar nggak stres karena emang berat di kedokteran. Jadi jangan jangan nggak jalan hobinya, ya. Biar kalian bisa enjoy kuliah. Ini semua di Beleleng sekarang. Enggak, kenapa dokter? Bisa Semua diulang? semuanya di Beleleng sekarang. Iya dokter. Hmm, ya udah. Habisnya ada jadwal apa lagi kemarin bilang ya? Selanjutnya ada jadwal dokter di jam 10.30 sih dokter. Oh, apa tuh? Lecture juga. Itu lecture course dokter. Itu materinya kesehatan pariwisata. Hmm, ya ya. Oke, kalian paham nggak yang saya sampaikan tadi? Simpel kan? Nanti slide-nya saya kirim deh. Ya bisa dibaca-baca kalau pas perlu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham semua? Ini sih dokter. Oh, mau Ya, also. baik dokter, perkenalkan saya Alzo Sofemihia dengan digit NIM terakhir 001. Nah, di sini saya telah membaca juga PPT dokter di tahun angkatan 2024 kemarin juga. Nah, di sini ada pertanyaan saya yang berkaitan tentang kortikosteroid kayak gitu. Ya, kenapa kortikosteroid? Putus-putus Nah, ya. terapi yang bertujuan untuk menekan inflamasi seperti Sorry, kok. iya Sorry, sih sorry. dokter. Sinyalnya, sinyal kamu jelek apa sinyal saya yang jelek ya? Sama saya dokter. Oh, gimana gimana? Tolong diulang pelan-pelan. Oke, oleh saya di sini itu jika fase inflamasi merupakan tahap yang sangat penting
untuk memulai proses penyembuhan luka. Mengapa terapi yang bertujuan untuk menekan inflamasi seperti itu, kortikosteroid itu justru dapat menghambat penyembuhan luka dan bagaimana klinisi itu menyeimbangkan kebutuhan dalam mengendalikan inflamasi tanpa mengganggu regenerasi jaringan. Karena juga saya udah baca guideline juga kayak, tapi guideline-nya itu kayak masih belum kompleks sih itu. Oh, jadi kenapa apa namanya kortikosteroid justru dihindari saat fase inflamasi gitu? Ya dokter benar. Gitu maksudnya. Oke. Jadi memang kortikosteroid itu kan anti-inflamasi, tapi dia juga bisa menghambat proses penyembuhan luka karena dia mengganggu pembentukan jaringan baru dari fibroblas itu, sehingga dia pembuluh darah juga tidak terbentuk dengan baik, produksi kolagen juga terhalang. Gitu. Jadi yang harusnya dia sudah bisa membentuk jaringan baru untuk menutup luka, itu malah dihambat oleh kortikosteroid. Gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau tanya? Enggak, udah paham semua. Nanti kalau ujian tentang luka jangan sampai salah jawabnya, Mas. Kan udah gampang nih. Ya udah, kalau gitu udah lengkap kan ini? Udah selesai. Masih 143 aja. Karena lagi 3 orang. Lagi 2 orang sekarang. 1 orang. 145 kan sama saya ya. Jadi kurang satu kan. Ininya siapa? Portinya siapa? Albert. Untuk korti angkatannya itu dari rekan saya dokter atas nama Raina. Oh, terus yang ini, yang hubungin saya nih, Dita ya. Ya nanti Oh, Dita kasih tahu saya siapa yang nggak hadir hari ini ya. Saya sih udah screenshot semua tadi, tapi tadi masih 20 orang yang kurang. Sekarang 140 malah. Lagi 5 orang. 139. Itu yang pada live-live tuh koneksinya jelek ya. Ya Albert atau Dita WA saya ya. Yang sampai sekarang nggak ada, saya screenshot ulang deh untuk absen akhirnya. Videonya hidupin semua ya. Oke, satu dua, yang halaman kedua, halaman ketiga, halaman empat, lima, halaman enam. Terakhir. Itu yang pada nggak itu videonya error apa gimana? Lain kali kalau kuliahnya online, cari ya di tempat yang sinyalnya bagus ya. Jadi biar saya kan akan serahin KPS soalnya. Yang nggak ada yang videonya off gitu kan mungkin akan dipertanyakan. Oke, kalau gitu udah paham semua ya. Oke, terima kasih. Gitu, selamat pagi.